Jadi untuk blok digestif ini, untuk kuliah pertama ya, Ibu akan memberikan materi terkait enzim-enzim digestif. Ya. Sebentar. Ya. Oke, ya, kita lanjutkan kembali. Ya, materi pagi ini adalah tentang enzim-enzim yang berkaitan dengan sistem pencernaan kita, ya. Jadi nanti Ibu share screen dulu. Slideshow. Jadi selama 50 menit ke depan ya ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pengenalan ya, enzim terutama enzim digestif di sini dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim ya. Bagaimana nanti faktor pH ya mempengaruhi kerja enzim selama proses digesti makanan ya. Kemudian yang kedua bagaimana proses digesti dan absorpsi karbohidrat ya. Dan juga bagaimana proses digesti absorpsi protein dan lemak. Baik, kita tahu teman-teman semuanya bahwa enzim merupakan makromolekul ya. Jadi dia atau enzim ini adalah golongan protein, giant makromolekul yang berperan mengkatalisis reaksi biokimiawi. Jadi enzim-enzim digestif ini ya, karena kita bahasanya digestif ini ya, berperan dalam mempercepat proses pencernaan makanan. Tetapi untuk enzim itu juga tidak mengalami pencernaan. Nah, teman-teman, ternyata enzim ini ya secara general ya, dia bisa bekerja di intrasel maupun di dalam luar sel, ya, inside and outside cell, ya. Kalau sebelumnya kita kuliah mengenai misalnya apa nih, sintesis protein, ya, atau mungkin respirasi seluler, ya, siklus Krebs ya kemarin di blok respirasi, ya, itu adalah enzim-enzim yang bekerja di dalam sel atau inside cell, begitu ya. Nah, untuk enzim yang bekerja di luar sel itu adalah enzim-enzim yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu enzim-enzim yang berperan dalam proses digestif. Seperti kita tahu ya, enzim itu dinamai merefleksikan substrat yang dia reaksikan dan biasanya akhirannya adalah ase ya. Contohnya sukrase, laktase, protease, lipase dan seterusnya. Ya, banyak sekali yang direaksikan oleh enzim. Ya, tadi Ibu sebutkan enzim-enzim yang bekerja secara intrasel maupun ekstrasel. Ya, jadi yang bekerja di ekstrasel adalah enzim-enzim yang berperan dalam proses digestif. Nah, proses digesti pada prinsipnya adalah proses mekanis maupun kimiawi, ya, yang tujuan akhirnya adalah supaya makanan yang kita makan, ya, itu bisa
diabsorpsi dan kemudian bisa ditransport. Ya. Jadi pada awalnya nutrien yang kita makan ya pertamanya itu harus di breakdown dulu ya secara mekanis ya. Kemudian juga dengan bantuan kimiawi ya, tidak hanya secara mekanis saja ya. Kalau mekanis mungkin dari sisi fisiologi kemarin sudah diterangkan oleh Departemen Fisiologi. Nah, secara umum proses digesti ini melalui dua tahapan secara fisik ya maupun secara kimiawi ya. Kalau secara kimiawi berarti di situ berperan enzim ya, di mana enzim-enzim ini dilepaskan di sepanjang traktus digestivus kita. Nah, proses kimiawi ini nantinya akan memecah biomolekul ya, baik itu karbohidrat, protein maupun lemak ya, yang merupakan molekul besar ya, dipecah menjadi monomernya ya, atau juga bisa oligomer ya, belum sempurna ya. Gitu. Jadi karena beberapa nutrien ya itu harus diabsorpsi ya, dalam bentuk monomernya ya. Tapi ada juga yang oligomer ya di atau tri gitu ya, itu bisa juga diabsorpsi. Nanti akan kita lihat. Nah, teman-teman ya, ini adalah polimer yang kita makan ya. Ini contohnya apa nih? Karbohidrat ya, molekul karbohidrat polisakarida. Nah, ini dalam proses digesti kita, produk akhir yang diharapkan adalah berupa ini ya glukosa monomer dari karbohidrat yaitu glukosa ini. Nah, monomer inilah yang baru bisa diserap oleh brush border intestinal ya. Kemudian juga ini adalah senyawa lemak ya, trigliserida. Ya, ini harus dipecah-pecah dulu menjadi asam lemak ya, yang kemudian baru bisa diserap oleh intestinal. Kemudian juga ini adalah protein ya, makromolekul ya, terdiri dari rangkaian ya, peptida ya, yang terangkai jadi satu. Nah, ini nanti ending dari proses digesti itu hasilnya nih ya, senyawa-senyawa peptida ini yang baru bisa akan diabsorpsi di pili intestinal. Nah, jadi proses kimiawi dalam proses rangkaian proses digesti di dalam tubuh kita ya, secara esensial fungsinya adalah memecah makanan tersebut ya menjadi partikel-partikel yang kecil ya, dan sehingga nanti bisa diabsorpsi dan kemudian ditransport. Nah, ini adalah traktus gastrointestinal kita ya, yang berperan dalam proses digesti atau sering kali disebut dengan alimentary canal ya. Alimentary canal itu sama dengan GI tract atau traktus gastrointestinal. Ini saya kira tidak terlalu perlu kita bahas ya, ini sudah di fisiologi. Nah, teman-teman semuanya ya, selain enzim-enzim yang berperan dalam proses digesti, ada berbagai substansi yang disekresikan ya di sepanjang traktus digestivus ya. Ada mukosa ya, garam empedu, asam hidroklorida atau asam HCl, dan natrium atau sodium bikarbonat ya. Jadi mereka merupakan substansi-substansi yang fungsinya adalah memfasilitasi ya, sekali lagi memfasilitasi proses pemecahan makanan ya. Jadi senyawa-senyawa ini bukan berperan dalam proses pemecahan ya, tetapi dia lebih memfasilitasi, mempermudah proses pemecahan makanan. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Ya. Jadi mereka berperan ya memfasilitasi, tetapi
yang paling utama ya, peran utama dalam proses pemecahan itu ya tadi itu enzim-enzim digestif. Nah, enzim-enzim digestif ya itu disekresikan oleh sel ya di hampir semua bagian di sistem digestif kita. Yang pertama dari awal di rongga mulut ya ada glandula saliva, glandula lingualis ya. Kemudian lanjut turun ke bawah ada lambung di situ ya. Nanti juga di situ akan dihasilkan enzim-enzim pencernaan. Kemudian juga ada pankreas ya. Dan akhirnya adalah mukosa intestinal. Ya, hampir sebagian besar proses digesti, nah ini berlangsungnya berakhir di intestinal, mukosa intestinal. Atau di villi enterosit. Teman-teman semuanya, enzim-enzim digestif ya secara garis besar dia berperan dalam memecahkan ikatan kovalen ya pada polimer biomolekul ya. Kita tahu bahwa di situ di karbohidrat ya, lemak maupun protein ada ikatan-ikatan kovalen maupun non kovalen ya yang perlu dipecahkan supaya bisa terlepas satu dengan yang lainnya. Nah, di sini enzim digestif itu lebih berperan ke dalam pemecahan ikatan kovalen ya. Karena ya substansi lain yang juga dilepaskan di sepanjang traktus gastrointestinal tadi misalnya HCl ya, natrium bikarbonat ya, itu tidak bisa memecahkan ikatan kovalen ya, ikatan yang sulit dilepas ya. Jadi substansi yang memfasilitasi tadi yaitu HCl dan natrium bikarbonat hanya bisa memecahkan atau melepaskan ikatan non kovalen saja ya. Jadi tidak bisa yang ikatan kovalen. Nah, dan ikatan kovalen ini baru bisa lepas oleh enzim-enzim digestif. Nah, berbagai faktor mempengaruhi reaksi enzimatis. Ya, saya kira ini sudah diterangkan sebelumnya, tidak akan kita bahas lebih jauh. Nah, di sini nanti kita akan lebih membahas tentang bagaimana pengaruh pH terhadap kerja dari enzim-enzim digestif kita. Ya, jadi ada kadar enzim ya, kadar substrat, suhu, pH, koenzim, inhibitor itu semuanya mempengaruhi kerja reaksi enzimatis ya. Tapi yang di digestif ini lebih lebih terlihat ya pengaruhnya itu pada pH-nya ya. pH bagaimana pH di setiap sistem ya di sepanjang traktus digestif itu kan berbeda-beda ya, mulai dari mulut ya. Mulut itu pH-nya apa? Ya, kemudian lambung pH-nya bagaimana gitu ya, asam gitu ya. Kemudian juga di usus halus gitu ya, itu pH-nya juga berbeda lagi. Nah, itu sangat mempengaruhi kerja dari enzim. Oke, saya kira ini tidak perlu ya, sudah kita bahas di blok sebelumnya. Nah, bagaimana pH mempengaruhi kerja enzim ya, itu karena ya pH itu nanti bisa merubah konformasi enzim ya menjadi enzim yang tidak aktif ya. Jadi ini dari enzim dalam bentuk folding ya. Kemudian ketika ada perubahan pH ya, dia ke tempat yang pH-nya berbeda begitu ya, akan menjadi terdenaturasi ya, sehingga enzim tersebut tidak aktif. Nah, saya kira sudah ya kemarin dulu ya. Nah,
teman-teman perlu kita ketahui bahwa segmen yang berbeda ya di sepanjang traktus digestivus kita itu kan pH-nya bervariasi ya. Tadi sudah Ibu sebutkan di cavum oris, kemudian di lambung ya, kemudian juga di usus halus ya, itu kan bedanya berbeda-beda. Nah, pH yang berbeda-beda itu secara efektif ya akan sangat mempengaruhi ya fungsi dari enzim ya yang bekerja ya. Jadi enzim di mulut misalnya ya, dia akan bekerja efektif dengan pH yang ada di mulut tersebut ya. Demikian juga enzim yang ada di lambung, dia hanya akan bekerja efektif pada pH asam juga ya. Demikian pula juga yang ada di usus halus ya. Jadi ketika enzim tersebut bekerja pada pH asam ya, maka ketika dia bercampur dengan makanan ya, kemudian turun ya ke intestinal ya, maka enzim tersebut sudah tidak akan efektif lagi memecah makanan. Jadi sudah tidak aktif lagi karena pH-nya berbeda. Ya, jadi enzim ya sekali lagi spesifik bekerja ya efektif hanya pada pH tertentu ya. Jadi ketika enzim itu berada pada tempat yang pH-nya berbeda, maka proses kerja enzim tersebut di tempat yang baru itu tidak akan berlanjut atau akan terhenti. Dan kemudian kerja enzim dilanjutkan oleh enzim yang ada di tempat yang baru itu. Sebagai contoh nih ya, enzim-enzim yang ada di lambung ya, seperti pepsin misalnya. Jadi pepsin ini dia memiliki aktivitas katalitik yang maksimal ya, pada pH rendah ya, pH asam di gaster ya. Dan kemudian tidak akan berfungsi lebih jauh ya, tidak akan berfungsi lagi ketika berpindah ke usus halus ya pada kondisi alkalis. Ya. Jadi ketika dia bersama dengan makanan, bercampur makanan ya di lambung ya kemudian turun ke usus halus, maka enzim pepsin tersebut tidak akan berfungsi lagi di usus halus ya. Namun kemudian kerja enzimnya ya akan dilanjutkan oleh tadi enzim-enzim yang ada di intestinal ya, seperti itu. Oke, kita tahu bahwa enzim-enzim digestif ya berbeda tergantung substrat yang dia reaksikan ya. Ada enzim amilase, lipase, protease ya semuanya saya kira ini secara garis besar kalian sudah tahu ya. Kalau amilase itu memecah starch atau amilem ya menjadi molekul-molekul yang kecil-kecil gitu ya, monosakarida ya bentuk kecilnya, baik itu glukosa ya, galaktosa ya, ataupun fruktosa gitu ya, molekul yang kecil-kecil ya, sehingga baru bisa diserap. Kemudian juga lipase ya, itu memecah trigliserid ya, lebih trigliserid saya kira ya, ini bukan asam lemak ya, karena asam lemak itu nanti adalah senyawa yang akan diserap ya. Kemudian protease ya, nanti endingnya adalah memecah nih ya protein-protein ya dalam struktur yang besar ya makromolekul ya menjadi asam amino yang siap diserap. Ya, kemudian juga ada ini digestif ya, cairan digestif ya yang berperan dalam proses membantu proses pencernaan oleh enzim ya. Ada saliva ya, garam empedu ya nanti akan diterangkan oleh Bu Ina ya setelah kuliah ini ya. Nah, ini lebih berperan ke proses pencernaan bahwa lemak itu adalah molekul yang sifatnya adalah hidrofobik ya. Jadi dia
ketika berada di dalam sistem pencernaan kita yang lingkungannya adalah lingkungan air, ya, dia kan cenderung menggumpal, ya, menggumpal sehingga sulit terpapar oleh enzim. Ya, jadi enzimnya hanya mampu di pinggir-pinggiran aja, sementara yang di dalam tidak bisa dipecah gitu. Oleh karenanya, ya, tubuh kita memiliki mekanisme khusus ya untuk memecah senyawa tadi ya, lipid tadi ya dengan produksi bile ya, bilirubin ini ya. Cairan-cairan yang dilepaskan oleh pankreas ya. Ya, baik. Yang pertama selanjutnya ya adalah digesti dan absorpsi terhadap karbohidrat ya oleh enzim-enzim yang memecah karbohidrat. Teman-teman semuanya ya, jadi setiap nutrien punya kespesifikan masing-masing ya. Jadi antara amil karbohidrat, protein dan lemak ya itu tempat pertama proses digestinya itu secara kimia ya terutama ya itu berbeda-beda ya. Jadi kalau protein ya tentunya tempat pertamanya bukan di mulut ya secara biokimiawi ya, secara biokimiawi dengan bantuan enzim itu pencernaan pertamanya bukan di mulut gitu. Tetapi kalau di karbohidrat ini ya merupakan molekul yang pertama kali didigesti ya, secara enzimatis. Ya. Dan tempat pertamanya ya berlangsungnya di kavum oris ya. Karena apa? Di situ ada enzim-enzim yang fungsinya untuk memecah amilem tadi ya, yaitu enzim saliva atau enzim amilase di situ ya atau enzim tialin ya. Di mana enzim amilase saliva tadi atau enzim tialin akan memecah polisakarida. Ya, karena yang pertama kali kita makan kan bentuknya adalah polisakarida ya atau seringkali starch ya atau amilem ya menjadi produk yang lebih kecil-kecil. Ya, jadi ketika pertama kali dicerna di mulut ya sebagian produk dari polisakarida yang dipecah secara enzimatis tadi masih dalam bentuk yang cukup besar ya. Jadi memang ada yang sudah menjadi glukosa, tetapi hampir sebagian besar itu produknya masih dalam bentuk disakarida yang masih besar dan belum siap untuk diabsorpsi. Nah, selanjutnya setelah dicerna di dalam mulut ya secara enzimatis ya, kemudian hasil pencernaan yang di mulut tadi ya ditransfer sebentar menuju ke lambung ya, di lambung ya ditelan ya kemudian sampai ke intestinal ya. Kalau di lambung ya di situ tidak terjadi pencernaan secara kimiawi ya oleh lambung ya karena di situ tidak ada enzim yang berperan dalam proses digesti karbohidrat ya. Jadi setelah melalui mulut ya oleh enzim tialin ya kemudian baru berlangsung digesti secara enzimatis lagi di usus halus ya. Dan ini yang di usus halus ini adalah mayoritas ya sebagian besar berlangsung ya digesti itu secara enzimatis ya. Nah, di usus halus ya kimus ya hasil pencernaan tadi yang dari segmen atas tadi ya akan terekspos dengan enzim-enzim yang dihasilkan oleh pertama pankreas ya, kemudian yang kedua
enzim-enzim di sepanjang brush border intestinal. Ya, jadi ada beberapa enzim yang berperan di situ ya setelah melalui mulut dan lambung ya, kemudian ada enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas, juga enzim-enzim yang ada di brush border intestinal ya. Dan enzim-enzim di brush border intestinal ini sifatnya adalah enzim-enzim disakaridase ya. Artinya apa? Jadi kalau tadi Ibu terangkan di depan bahwa proses digesti yang dari mulut tadi ya itu kan mayoritas masih dalam bentuk besar-besar ya. Ada trisakarida, disakarida seperti itu ya. Jadi setelah itu baru akan dilanjutkan oleh amilase pankreas dan disakarida, disakaridase yang ada di brush border intestinal. Nah, sekarang amilase pankreas dulu ya. Pankreas tadi ya, secara lanjut akan memproses pemecahan starch ya atau amilem ya menjadi disakarida dan trisakarida ya. Kemudian selanjutnya ya akan turun ya sepanjang intestinal ya, dan di situ ada enzim disakaridase ya. Yang pertama ada maltase ya, yang kedua ada laktase, dan yang ketiga ada sukrase ya. Masing-masing spesifik akan memecah ya. Kalau maltase mengubah maltosa ya menjadi 2 molekul glukosa ya. Kalau laktase akan membreakdown laktosa ya menjadi glukosa dan galaktosa. Sementara itu sukrase ya akan memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Ya, jadi masing-masing disakaridase tadi punya kerja yang spesifik ya terhadap substrat yang dia reaksikan ya. Sehingga ya senyawa-senyawa hasil dari pemecahan tadi ya baik itu glukosa, galaktosa ya maupun fruktosa baru akan bisa diabsorpsi ya setelah didigesti oleh enzim disakaridase yang ada di brush border intestinal ya. Oke, setelah diabsorpsi ya tentunya kemudian ditransport ya menuju ke sirkulasi ya, ke peredaran darah, kemudian dibawa ke liver ya atau ke hepar ya. Di situ baik itu glukosa tadi ya dan lain teman-temannya akan diubah atau dikonvert menjadi glikogen ya, dan kemudian siap untuk dirilis ya sedikit demi sedikit ya di antara jam-jam di antara makan ya, seperti itu. Nah, setelah tadi digesti oleh enzim disakaridase di sepanjang brush border intestinal ya, mekanisme absorpsi dari masing-masing monosakarida tadi itu berbeda-beda ya, baik itu glukosa, galaktosa maupun fruktosa punya mekanisme yang berbeda-beda. Sebentar, masih dengar saya? Cek. Masih, Dok. Masih, Dok. Oke, baik. Ya. Untuk glukosa dan galaktosa ya, proses absorpsinya itu melalui transport aktif ya, transport aktif yang tergantung pada natrium atau sodium ya. Jadi proses masuknya glukosa dan galaktosa ini ke dalam sel ya, sel intestinal yaitu difasilitasi ya oleh SGLT1 ya, sodium glucose link transport ya 1 ya, seperti itu. Sedangkan molekul monosakarida yang lain ya fruktosa ya itu diabsorpsi secara difusi gitu ya. Jadi kalau glukosa galaktosa itu sifatnya adalah transport aktif ya, jadi
aktif berarti artinya dia membutuhkan pompa ya, pompa NaK ya. Jadi tergantung sekali dengan sodium ya atau natrium ya. Sementara kalau yang fruktosa dia difusi saja ya, tidak secara aktif ya, ditransfer tidak secara diabsorpsi tidak secara aktif ya. Jadi hanya berdasarkan gradien konsentrasi saja ya, secara difusi ya. Oke. Nah, ini adalah bagian yang mungkin mempermudah kalian memahaminya ya. Jadi sini ya ini di lumen ya, lumen intestinal ya. Di sini di sistem sirkulasi atau kapiler ya. Ini adalah sel epitel intestinal ya di sini ya. Dan glukosa ini untuk masuk ya ke dalam glukosa dan galaktosa ya. Masuknya melalui transport aktif ya, butuh NaK PAM ya, tergantung pada natrium di situ ya. Sementara itu kalau fruktosa dia difusi saja ya. Jadi dia independen terhadap natrium ya. Jadi hanya difusi terfasilitasi saja ya. Fasilitasnya dengan GLUT5 gitu ya. Glukosa transporter 5 ya. Sedangkan menuju ke sistem kapilernya, baik itu glukosa, fruktosa maupun galaktosa, semuanya difasilitasi oleh GLUT2 ya. Difasilitasi oleh GLUT2. Semuanya ini difusi saja ya. Kalau yang di awal hanya yang transport aktif saja yang untuk glukosa dan galaktosa ya. Sementara untuk yang semuanya yang menuju ke sistem kapiler atau sistem sirkulasi melalui GLUT2 ya. Difusi terfasilitasi. Nah, bagaimana dengan protein ya untuk makromolekul selanjutnya ya. Jadi secara prinsip protein itu lebih resisten ya dalam proses digesti ya. Karena ya oleh karenanya ya dia pada tahap awalnya ya perlu proses denaturasi terlebih dahulu ya. Baik itu misalnya dengan proses pemasakan ya dan juga dengan bantuan enzim Gaster. Ya, jadi dengan proses denaturasi tadi ya akan lebih mampu ya untuk diproses lebih lanjut dengan enzim-enzim proteolitik. Ya, jadi secara prinsip sebetulnya protein ini ya sangat resisten terhadap proses digesti dan memerlukan bantuan tadi ya asam lambung ya untuk proses denaturasi sehingga nantinya bisa lebih mudah dicerna oleh enzim-enzim yang memecah protein atau enzim-enzim proteolitik. Nah, teman-teman semuanya, proses digesti pertama untuk protein itu dimulai di lambung ya, di lambung ya. Jadi proses masuknya protein ya, menuju ke lambung akan memicu tadi ya, memicu Gaster ya untuk memproduksi ya cairan-cairan Gaster di situ ya. Dan tentunya ketika protein tadi makanan masuk ke dalam Gaster ya itu akan membuat pH yang ada di lambung ya, pH asam yang ada di lambung akan menjadi lebih netral. Nah, cairan-cairan Gaster ya mengandung berbagai substansi ya, tetapi yang paling penting adalah yang paling penting dalam proses pemecahan protein ini adalah asam lambung ini ya, asam lambung dan juga pepsin ya proteasenya. Nah,
asam lambung itu disekresikan oleh sel parietal. Ini saya kira histologi juga kalian sudah diajari oleh Bu Ika ya, bagaimana sel parietal yang ada di mukosa gaster memproduksi asam hidroklorida ya. Nah, sekali lagi asam klorida ini tidak memecah protein, ya, tetapi lebih berfungsi dalam proses denaturasi, ya, mendenaturasi struktur dari protein, ya, dan sehingga akan membuat protein yang terdenaturasi tadi lebih mudah untuk didigesti oleh enzim protease. Ya, sekali lagi bukan memecah tapi mendenaturasi. Ya. Nah, fungsi lain dari asam HCl ini ya selain tadi mendenaturasi protein ya, juga HCl ini diperlukan dalam proses aktivasi pepsin ya. Pepsin yang dihasilkan oleh mukosa lambung ya. Tuh, jadi dia berfungsi untuk mengaktifasi pepsin ini karena protease yaitu ketika dilepaskan itu masih dalam bentuk tidak aktif ya atau masih dalam bentuk zimogennya ya, dalam pepsinogen ya. Jadi aktivasi dari pepsinogen ini ya juga dibantu oleh HCl. Ya, kenapa kira-kira kok enzim-enzim protease ini dirilis dalam proses yang dalam bentuk yang tidak aktif dulu. Misalnya apa? Kalau di lambung ada pepsinogen, ya. Kalau di pankreas ada tripsinogen. Ya. Kenapa kok rilisnya kok dalam bentuk ogen-ogen atau zimogen? Ada yang tahu? Mungkin Auli Rahman? Rahman? Ada? Apa kira-kira? Kenapa kok protease atau enzim-enzim yang mencerna protein itu dirilisnya dalam bentuk tidak aktif dulu? Ada yang bisa bantu, Rahman? Coba. Iya. Biar efektif aktif gitu dok. Efektif aktif gimana? Kan bentuknya belum aktif ya. Zimogen itu adalah enzim yang belum aktif, ya, belum mampu mencerna gitu ya. Kenapa kok dirilisnya dalam bentuk yang belum aktif dulu? Ada yang mau bantu, Rahman? Siapa nih ya? Izin mencoba menjawab, boleh dokter? Oh iya silakan. Ya, saya Hanisa, NIM J100200072. Jadi kalau dari yang saya baca itu, karena kalau misalnya pepsinogen atau pepsin itu kan fungsinya itu untuk memecah protein gitu ya dok. Nah sedangkan di membran sel itu ada penyusunnya itu salah satunya adalah protein. Jadi kalau misalnya nanti dilepas dalam bentuk yang aktif, itu bisa mempengaruhi gitu protein yang ada di membran selnya sehingga harus dilepas dalam bentuk yang tidak aktif seperti itu dokter. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau dari awal sudah dirilis atau dilepaskan dalam bentuk aktifnya, ya kasihan organnya kan, hancur dia. Akan terjadi autodigesti. Ya, autodigesti itu dia akan mencerna organ yang memproduksinya gitu. Kalau tripsinogen yang disekresikan oleh pankreas ya itu sudah dalam bentuk tripsin. Nah, pankreasnya ya akan rusak toh, terdigesti ya karena kan terdiri dari protein-protein kayak gitu ya. Ya enggak? Demikian juga dengan lambung ya. Pepsin ya, pepsinogen ya.
kenapa kok dilepaskan dulu dalam bentuk pepsinogen? Ya karena bisa terjadi autodigesti terhadap itu mukosa lambung, ya itu, ya. Makanya harus dirilis dulu dalam bentuk inaktif, ya. Baru akan diaktifasi ketika dia berada di di ruangan, di mana ya, di rongga lambung yang di situ ada substansi yang perlu dia cerna, ya. Itu, ya. Nah, ini dia, ya. Jadi pepsinogen, ya, tadi chief cell ya menghasilkan pepsinogen, ya. Oke. Ya, setelah dihasilkan kan dia melewati ini ya, rongga-rongga ini ya, rongga-rongga atau gastric pits ya istilahnya ya. Kemudian dilepaskanlah ke sini ya. Dilepaskan ya. Masih dalam bentuk pepsinogen, baru nanti ketika dia terpapar dengan HCl ya, maka pepsinogen ini akan menjadi aktif nih di mana ini di antrum ya. Nah, ini ya. Jadi akan menjadi aktif oleh bantuan HCl ya. Dan selanjutnya pepsin yang sudah aktif ini akan membantu proses aktivasi pepsinogen yang lain. Ya, jadi tidak hanya HCl yang membantu aktivasi pepsinogen, tetapi juga pepsin-pepsin yang sudah terbentuk akan membantu mengaktifasi pepsinogen yang lain. Ya. Nah, selanjutnya tadi ya pepsinogen ya sudah berdifusi ya keluar dari gastric pits ya, kemudian masuk ke dalam lumen dari lambung ya, kemudian kondisi asam ya yang ada di lambung tadi ya, lumen lambung akan menyebabkan pepsinogen tadi ya memiliki aktivitas proteolitik ya yang mampu mendigesti protein yang ada di situ ya. Oke. Nah, ternyata proses di dalam lambung tadi ya baru bisa memecah protein yang berupa long polipeptid ya menjadi senyawa polipeptida yang lebih pendek-pendek. Ya. Jadi tahap awal ini hasil produknya adalah masih polipeptida, meskipun itu sudah pendek-pendek. Ya. Jadi sama sekali belum siap untuk diabsorpsi. Ya. Oke. Nah, baru kemudian setelah dicerna oleh pepsin ya yang dihasilkan oleh lambung tadi ya, kemudian kan turun ya makanan kimus yang mengandung protein tadi turun menuju ke small intestine ya kan. Nah di situ sebagian besar proses digesti enzimatis berlangsungnya di situ. Jadi senyawa polipeptida yang sudah pendek-pendek ya hasil pemecahan dari pepsin tadi yang dari lambung tadi ya akan diteruskan ya kerjanya oleh enzim-enzim selanjutnya yang ada di usus halus. Ya. Jadi sebetulnya karena mayoritas proses digesti enzimatis protein berlangsung di dalam usus halus, ya small intestine, usus kecil ya small intestine, maka orang-orang yang mengalami gastrektomi itu apa? Pemotongan gaster gitu ya, entah itu sebagian kecil, entah itu sebagian besar, atau bahkan semuanya diangkat gitu ya. Itu sebetulnya individu tersebut ya masih secara lengkap dapat mencerna protein ya.
Kenapa? Karena di lambung tadi hanya sebagian kecil proses saja, gitu ya. Mayoritasnya berlangsung di small intestine. Contohnya apa orang-orang yang mengalami gastrektomi ini? Misalnya apa? CA gaster misalnya ya, ada cancer di situ ya harus dipotong seperti itu ya. Jadi ini tidak masalah, tidak mengganggu dalam proses digesti protein ya, karena pencernaan proteinnya itu mayoritas berlangsung di small intestine gitu ya. Nah, di small intestine ya, enzim-enzim apa saja yang berperan ya. Ada enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas ya. Kalau pankreas kan enzimnya dilepas disekresi kemudian masuk ke duktus-duktus itu ya. Kemudian keluar melalui apa? Duktus pankreatikus apa itu ya, birsungnya atau apa gitu ya, menuju ke duodenum kan gitu ya. Secara anatomisnya nanti mungkin kalian bisa lihat lagi ya, kayak ibu nggak hafal juga ya. Di situ adanya respon masuknya kimus yang mengandung protein menuju ke duodenum akan memicu pankreas tadi melepaskan ya tripsinogen ya, tripsinogen karena dia dalam bentuk tidak aktif dulu, tripsinogen dan kemotripsinogen ya dilepaskan ya, kemudian baru setelah di lumen duodenum itu dia diaktifasi ya di situ ya, kemudian sehingga mampu mencerna polipeptida yang dalam bentuk pendek-pendek tadi hasil pemecahan dari lambung tadi menuju menjadi senyawa-senyawa yang lebih pendek-pendek lagi ya, jadi senyawa-senyawa yang lebih pendek lagi ya. Baru kemudian ya dilanjutkan kerjanya oleh enzim-enzim yang ada di brush border intestinal gitu ya. Nah, oh ya, ada satu lagi yaitu enzim pankreas, yaitu karboksipeptidase, ya itu di pankreas juga karboksipeptidase dihasilkan ya, juga memecah tadi ya senyawa-senyawa yang lebih polipeptida yang lebih pendek-pendek tadi menjadi asam-asam amino ya. Nah, hasil akhirnya sebetulnya kuncinya ada di membran brush border intestinal. Gitu. Di situ ada enzim-enzim yang mencerna polipeptida yang lebih pendek-pendek itu menjadi peptide-peptide, dipeptida dan juga tripeptida yang bisa diabsorpsi oleh sel epitel intestinal. Ya. Jadi sebetulnya antara karbohidrat dan protein ini ending untuk diabsorpsinya itu beda deh. Kalau karbohidrat itu harus dalam bentuk mononya, dalam bentuk monosakaridanya, ya. Tetapi untuk protein ya itu tidak hanya peptida saja yang bisa diabsorpsi, tapi dipeptida pun bisa, ya. Tripeptida juga bisa. Jadi tiga bentuk itu semuanya bisa diabsorpsi oleh epitel intestinal. Gitu. Jadi mekanismenya berbeda antara dua senyawa tadi. Meskipun ya dalam proses absorpsinya itu juga secara ada mekanisme yang berbeda antara absorpsi peptida maupun dengan dipeptida maupun tripeptida. Jadi mekanismenya berbeda. Tapi Ibu tadi cari-cari slide-nya kok belum ketemu begitu. Jadi secara prinsip ada mekanisme yang berbeda. Nanti kita sama-sama lihat ya di buku ya. Jadi sebetulnya Ibu tahun kemarin itu sebetulnya sudah ada slide yang update gitu ya, cuman kok tadi Ibu cari-cari kok belum ketemu. Oke. Baik, teman-teman semuanya ya, ini sebetulnya juga dalam proses kimiawi, yaitu juga ada peran dari hormon ya. Hormon di situ ada hormon sekretin ya dan kolesistokinin. Saya kira ini sudah diterangkan di bagian fisiologi.
Oke. Nah, teman-teman tadi yang enzim yang ada di brush border intestinal tadi itu adalah enterokinase, Dek. Ya, enterokinase. Ya, enterokinase ini ya fungsinya juga mengaktifasi tripsinogen. Ya, jadi kita tahu tadi ketika di duodenum kan masih dalam bentuk apa? Tripsinogen kan. Tripsinogen itu nanti di duodenum dan saluran yang selanjutnya ya itu akan diaktifasi oleh enzim-enzim yang ada di brush border intestinal itu ya, yang namanya enterokinase tadi. Ya, dan sehingga menjadi enzim yang aktif yaitu enzim tripsin. Ya. Oke, dan selanjutnya ya tadi tripsin ya akan mendigesti ya hasil digesti dari enzim selanjutnya menjadi asam amino yang bebas, juga di peptida, juga peptida yang selanjutnya akan diabsorpsi oleh epitel intestinal. Oke, terakhir adalah digesti dan absorpsi dari lipid. Ya, saya kira kalau lipid ini nanti lebih kita berperan terkait dengan ini ya, bile garam empedu ya. Oke, teman-teman semuanya, secara prinsip ya kita tahu bahwa senyawa lemak yaitu adalah bersifat hidrofobik ya. Jadi takut dengan air. Jadi ketika berada dalam lingkungan yang isinya adalah cairan ya, sebagaimana lingkungan di saluran digestif ya, maka fat ini ya, kalau dalam sebagian besar yang kita makan kan bentuknya fat atau trigliserid ya, itu dia cenderung untuk beragregasi. Beragregasi itu menggumpal gitu ya, membentuk senyawa yang besar, saling melindungi satu dengan yang lainnya karena dia kan takut air ya. Nah, sementara itu di sisi lain ya, enzim-enzim digestif itu adalah enzim-enzim yang sifatnya adalah water soluble ya, dia larut dalam air ya. Kemudian dia hanya akan berkontak dengan bagian surface saja dari trigliserid yang dalam droplet besar tadi ya. Jadi karena hanya di berinteraksi di surface saja, maka tidak semua senyawa droplet besar itu mampu dipecah-pecah oleh enzim. Begitu. Nah, oleh karenanya supaya digestinya itu berlangsung efisien, maka droplet yang besar tadi ya harus diemulsifikasi dulu ya, harus dipisah-pisah dulu menjadi senyawa yang lebih kecil-kecil ya. Nah, ketika menjadi senyawa yang lebih kecil-kecil, maka enzim-enzim yang mencerna lipid ya atau lipase ya, maka akan lebih mudah berkontak dengan masing-masing senyawa yang kecil tadi ya, sehingga lebih mudah untuk dicerna. Ya. Ya, kemudian hasil akhirnya apa? Hasil akhir dari pemecahan dari trigliserid tadi ya berupa gliserol ya dan asam-asam lemak ya. Kita tahu bahwa trigliserid itu terdiri dari backbone-nya, rangkanya itu adalah gliserol dan kemudian 3 asam lemak ya. Masing-masing akan dilepaskan menjadi gliserol dan asam-asam lemak dan kemudian baru bisa diabsorpsi di sepanjang epitel intestinal. Ya, tetapi selanjutnya ya kita dalam proses transportnya ya setelah diabsorpsi oleh epitel intestinal, gliserol dan asam-asam lemak itu tuh menyatu kembali di dalam sel epitel intestinal ya, menyatu kembali menjadi trigliserid lagi ya. Kemudian bersama-sama dengan kolesterol akan ditransport ya menuju ke sistem portal ya dengan
apa? Sebuah alat kendaraan transporter namanya adalah kilomikron. Ya. Kilomikron pernah dengar nggak? Kilomikron. Itu sudah pernah dikuliahkan belum ya kilomikron ya? Gimana? Sudah pernah, Dok. Sudah pernah. Oke ya, jadi nanti secara lebih lanjut kita di kuliah ini baru sampai pada tahap dia dicerna ya. Kemudian diabsorpsi ya. Tapi nanti transportnya itu nanti akan ada di kuliah Ibu ke depan ya. Bagaimana nanti glukosa, kemudian protein dan juga lipid itu ditransfer di sepanjang sirkulasi ya. Bagaimana proses transportnya ya. Kemudian bagaimana metabolismenya ya dari lemak, protein, karbohidrat itu nanti akan kita bahas ke depan. Jadi Ibu di sini hanya mengantarkan bagaimana ketiga nutrien tadi didigesti ya secara enzimatis di sepanjang traktus gastrointestinal sampai diabsorpsi. Ya, selanjutnya bagaimana proses transport dan metabolismenya di dalam sel ya. Nanti akan dilanjut lagi di kuliah selanjutnya di blok ini. Saya kira itu deh kuliah dari Ibu terkait dengan enzim-enzim digestif. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Dokter. Oke. Ya, saya Hanisa NIMG 1020072. Jadi tadi itu sempat disebutkan di PPT bahwa GLUT5 itu selain sebagai protein transport dari fruktosa, dia juga bisa untuk glukosa dan galaktosa, Dokter. Sedangkan yang sering disebutkan itu glukosa dan galaktosa itu ditransfer melalui transport aktif. Begitu, Dokter. Bagaimana ya, Dokter? Iya, itu untuk GLUT5 itu untuk fruktos ya, untuk fruktos ya. Sementara kalau glukosa dan galaktosa tadi melalui transport aktif yang dependen natrium. Kalau fruktos itu difusi ya, difusi terfasilitasi dengan GLUT5 tadi. Izin konfirmasi, Dokter. Berarti untuk GLUT5 itu hanya bisa untuk fruktosa ya, Dokter? Iya, untuk fruktos ya. Baik, Kalau yang Dokter, glukosa terima kasih. dan galaktosa tadi dengan dependen natrium ya, dengan SGLT1 tadi ya. Jadi dia dependen natrium ya. Gitu. Dengan transport aktif. Kalau yang fruktos dengan difusi terfasilitasi. Fasilitasnya adalah GLUT5. Baik. Oke ya. Iya, terima kasih atas penjelasannya, Dok. Iya, oke. Ada lagi? Kalau menuju yang ke sirkulasinya ya itu semuanya difusi terfasilitasi dengan GLUT2 ya. Jadi baik itu glukosa, fruktosa maupun galaktosa semuanya lewat GLUT2. Ya, dari apa namanya? Membran apa? Tadi kalau yang berkaitan dengan lumen kan plus border gitu ya. Kalau itu membran apa ya? Membran apikal atau apa ya kalau nggak salah ya? Ibu lupa Izin secara menjawab, basolateral. Ya, itu dia, ya membran basolateral ya yang berkaitan antara sel kemudian menuju ke sirkulasi ya membran basolateral itu lewat GLUT tadi GLUT2 ya. Oke, ada lagi? Saya izin bertanya, Dok. Mm-mm. Perkenalkan, nama saya Eksafa. Saya dari NIM 099. Saya izin bertanya, tadi kan untuk karbohidrat itu akan didigesti dengan enzim amilasa atau ptialin. Itu kan mulainya di mulut, terus nanti baru mulai lagi di intestinal atau usus halus. Nah, kan sifat enzim sendiri itu kan tidak mengikuti reaksi gitu. Nah, nantinya tuh enzim ptialin itu ikut ada di lambung atau nanti ditinggal di
mulut gitu dok. Saya masih bingung. Terima Oh kasih. iya. Ya, baik. Coba kita bayangin aja deh, kita makan gitu ya. Ngunyah-ngunyah apa nih? Ngunyah-ngunyah roti misalnya ya. Itu kan makanan akan bercampur dengan apa tadi? Enzim-enzim lah ya, dengan cairan-cairan yang ada di dalam mulut tadi yang ada isinya air, enzim ya, enzim ptyalin dan segala macamnya di situ. Itu kan campuran ya antara makanan dengan enzim tadi. Ya kan? Bayangin nggak? Setelah itu kan turun tuh, ya. Setelah turun sampai ke lambung kan, ya kan? Nah, enzim yang kebawa bersama dengan makanan tadi nyampe ke lambung itu dia nggak aktif lagi. Inaktif karena pH-nya beda. Jadi sebagian tuh kebawa dengan apa yang kita makan tadi, cuman dia karena sudah berada di tempat yang berbeda pH-nya, maka enzim itu nggak aktif. Bisa bayangin nggak? Bisa dok, mudeng. Oke, baik. Ya, jadi ya campuran makanan ya, enzim ya, cairan saliva ya itu bercampur kebawa sampai ke lambung ya, tetapi di lambung ini makan tadi tidak aktif di situ karena pH-nya asam banget kan di lambung kan. Jadi karena pH-nya berbeda, di tempat berbeda ya enzimnya nggak aktif karena kita kembali lagi ke sifat-sifat dari enzim ya. Oke. Oke, terima kasih Exava. Ada yang lain? Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Udah jam 10 ya. Kuliahnya Bu Ina ya. Oke, kira-kira kita mungkin dulu ya karena mungkin Bu Ina sudah masuk juga ya. Kita ntar lagi ya. Ini saya kira untuk kuliah enzim ya, saya kira sudah cukup bisa dipahami ya. Intinya kita kembali lagi ke sifat-sifat enzim ya. Di tempat-tempat yang berbeda itu punya spesifikan pH yang beda-beda sehingga akan mempengaruhi kerja enzim ya, di mana enzim itu tidak akan bekerja di tempat yang tidak semestinya dia pH-nya itu kerja optimal kayak gitu. Kemudian juga spesifik kembali ya enzim-enzim yang berkaitan dengan digesti karbohidrat, protein dan lemak ya, semuanya ya itu akan endingnya adalah menghasilkan produk yang bisa diabsorpsi di villi intestinal dengan mekanisme absorpsi yang berbeda-beda pula. Nanti sambil kita pelajari lagi lebih jauh. Begitu ya teman-teman ya. Sudah lebih dari jamnya. Nanti Ibu kembali lagi di kuliah selanjutnya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Iya. Terima kasih dokter. Saya nanti Ibu share slide-nya di Google Drive blog. Terima kasih Ibu izin live ya. Iya. Sebentar Pak Ibu live dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya dengan saya. Suara saya terdengar atau tidak, Dek? Terdengar, Bu. Oke. Silakan stretching-stretching dulu ya, atau minum-minum dulu. 5 menit deh, sambil saya siap-siap buat share screen. Karena barusan Bu Alfi juga selesai. Adik-adik kuliah dari jam 7, gitu ya. Silakan mau ngemil dulu boleh deh 5 menit.
Kelihatan nggak, Dek, slide-nya? Iya, Bu. Kelihatan ya? Oke. Ada yang sudah membaca PPT saya? Halo, ada yang sudah membaca PPT saya belum? Saya nggak apa-apa kalau belum. Silakan jawab saja belum gitu, nggak apa-apa, nggak masalah buat saya. Cuman dijawab, jangan dicuekin. Belum, Dok. Ya. Oke. Lanjut ya. Kita tadi Bu Alfi sudah membahas tentang enzim-enzim pencernaan. Di sini kita akan membahas tentang bilirubin. Mungkin istilah bilirubin ini tidak asing buat adik-adik pasti ya. Kedengeran ya suara saya ya? Oke. Terdengar, Bu. Ya, bilirubin ini pasti tidak asing buat adik-adik karena bilirubin itu merupakan penanda gitu ya, penanda ketika memang terjadi kelainan di hepar biasanya. Dan itu biasanya ditandai dengan warna kulit yang kuning atau kita sering dengar istilah medisnya ikterik gitu. Nah, bilirubin ini merupakan suatu pigmen dari empedu yang akan menghasilkan warna kuning. Itu tambah pendahuluan sedikit. Nah, nanti referensinya adik-adik masih seperti biasa bisa menambah referensinya di Harper yang edisi 30 atau di buku MAC Basic Medical Biochemistry. Ini dua referensi yang saya pakai di materi ini gitu. Nah, untuk materi ini tujuannya adalah bahwa nanti adik-adik diharapkan dapat menjelaskan pembentukan dan ekstraksi bilirubin. Artinya berarti nanti akan dibahas mengenai bagaimana dibentuknya bilirubin dan bagaimana bilirubin ini diekspresikan dari tubuh. Nah, untuk pendahuluannya, jadi di sini kalau kita berbicara bilirubin, tidak lepas dari eritrosit. Jadi, adik-adik sudah dapat materi eritrosit atau darah belum ya? Belum ya? Belum, Bu. Belum. Oh ya, sebagai gambaran saja, jadi kalau eritrosit itu kan dibentuk melalui proses eritropoiesis gitu ya. Nah, proses eritropoiesis ini akan menghasilkan eritrosit. Gitu. Nah, tapi eritrosit di dalam tubuh yang bersirkulasi di dalam tubuh itu memiliki umur yang kira-kira 120 hari gitu. Jadi umurnya rata-rata itu 120 hari, di mana kalau sudah mencapai umur itu atau sudah tua begitu, eritrosit ini akan degradasi atau difagositosis oleh suatu makrofag itu. Makrofag ini ada di sistem retikuloendotelial yang ada di limfa ataupun hati atau juga ada di bone marrow. Jadi nanti eritrosit ini akan terdegradasi dan menghasilkan hemoglobin. Kita tahu bahwa hemoglobin ini adalah salah satu pembentuk dari eritrosit. Gitu. Jadi ketika seseorang itu dengan berat badan 70 kg, ini akan menghasilkan atau mengkatabolisis sekitar kurang lebih 6 gram hemoglobin setiap harinya. Nah, dari hemoglobin ini akan diuraikan menjadi dua komponen utama, yaitu globin dan hem sebenarnya. Nah, globin dan hem ini nantinya akan bersirkulasi gitu ya, akan melanjutkan prosesnya. Kalau globin ini akan diuraikan menjadi asam amino pembentuknya dan akan digunakan kembali pada proses eritropoiesis.
Sedangkan untuk hem ini nantinya akan diuraikan untuk membentuk bilirubin. Nah, ini sedikit slide tentang katabolisme hem ataupun kita bisa bilang pembentukan bilirubin gitu. Jadi saya ulangi lagi, hem ini diuraikan di mikrosom sel retikuloendotelial oleh sistem hem oksigenase atau hem oksigenase ini merupakan enzim di mana hem ini nanti kita lihat strukturnya dulu ya. Nah, ini adalah struktur dari hem di mana hem ini mengandung besi Fe3+. Nah, besi yang di dalam hem ini itu biasanya sudah bersifat ferik. Ketika sudah mencapai sistem hem oksigenase, ini besinya sudah dalam bentuk ferik. Jadi biasanya besi ini bisa dalam bentuk fero ataupun ferik. Tapi kalau sudah sampai di hem oksigenase, berarti besi ini akan berbentuk ferik. Nah, dengan oksigen dan elektron membentuk biliverdin. Nah, elektron ini didapat dari mana? Elektron ini didapatkan dari NADH dan NADPH ataupun sitokrom P450. Jadi, saya bilang tadi bahwa hem itu akan menghasilkan bilirubin. Nah, 1 gram hemoglobin itu menghasilkan sekitar 35 mili bilirubin untuk manusia dewasa. Oh, maaf ya. Untuk manusia dewasa, hem itu membentuk 350 mg bilirubin per hari. Oke, jadi ini untuk saya ulangi lagi. Jadi di sini hem dalam bentuk feriknya ini akan bereaksi dengan oksigen dan 7 elektron. Nah, di mana oksigen dan 7 elektron ini akan membantu hem untuk membentuk biliverdin. Nah, pembentukan biliverdin ini diikuti oleh pembentukan CO dan Fe3+. CO ini akan diekspirasikan, sedangkan Fe3+ ini akan digunakan kembali dalam proses eritropoiesis atau pembentukan eritrosit. Nah, selanjutnya biliverdin ini akan bereaksi dengan bantuan biliverdin reduktase atau enzim biliverdin reduktase menghasilkan bilirubin. Jadi singkatnya ya, kalau boleh saya persingkat, ketika eritrosit sudah rusak, itu akan didegradasi oleh makrofag. Nah, pendegradasian makrofag ini akan menghasilkan hemoglobin. Hemoglobin ini akan ketika pendegradasian hemoglobin itu akan terbentuk 2 komponen utama, yaitu globin dan hem. Di mana globin ini akan akan membentuk asam-asam aminonya, terdegradasi menjadi asam-asam aminonya, di mana asam aminonya ini akan digunakan kembali pada proses eritropoiesis, sedangkan hemnya ini akan akan dipecah kembali, didegradasi kembali menjadi bilirubin, Fe dan CO. Nah, bilirubin ini sifatnya beracun, jadi harus dikeluarkan. Kan ini mengandung pigmen dengan warna kuning atau jingga gitu ya, sifatnya beracun dan harus dikeluarkan. Nah, bilirubin yang terbentuk dari hem ini masih bersifat tidak terkonjugasi. Artinya kalau tidak terkonjugasi, bilirubin ini harus dibawa oleh suatu molekul pengangkut. Karena kenapa? Karena bilirubin ini tidak karena bilirubin ini tidak larut air. Jadi bilirubin ini lipid soluble. Padahal kita tahu di sirkulasi darah itu merupakan water soluble kan, bukan lipid soluble, sehingga perlu molekul pembawa. Molekul pembawa dari bilirubin ini adalah albumin, serum albumin.
Setelah terbentuk bilirubin, maka bilirubin ini akan ditransfer ke liver. Seperti yang saya bilang lagi tadi, bilirubin yang ditransfer ke liver itu dengan bantuan albumin serum, berarti harus diikat oleh albumin serum. Nah, untuk pengikatannya, biasanya ini albumin serum itu dengan afinitas yang bagian afinitas yang tinggi itu sekitar 25 mg bilirubin per 100 ml plasma gitu ya. Nah, ketika sampai di sudah sampai di hepar, bilirubin ini akan dilepaskan dari albuminnya. Jadi dilepaskan oleh molekul pembawanya, kemudian diambil oleh permukaan sinusoidal hepatosit dengan kapasitas yang besar. Jadi bilirubin ini akan terikat oleh protein sitosolik gitu ya. Seperti yang biasa dikenal adalah glutathione S transferase atau yang biasa dikenal dengan ligandin. Nah, ini untuk mengikat bilirubin untuk memasuki ke dalam aliran darah. Nah, kemudian setelah sampai di hepar, bilirubin ini akan mengalami proses konjugasi. Jadi di hepar itu sebenarnya bilirubin mengalami 3 proses. Nanti mungkin di bagian belakang kayaknya di bagian belakang kayaknya saya tuliskan. Jadi yang pertama tadi di hepar akan mengalami ambilan di hepar, kemudian selain itu bilirubin akan mengalami konjugasi, di mana konjugasi ini bertujuan untuk membuat bilirubin bersifat polar. Kalau tadi bilirubinnya unpolar atau larutnya dalam lemak, kalau yang ini berarti dikonjugasi agar bilirubin ini larut di dalam air. Gitu. Nah, konjugasinya ini dilakukan oleh siapa? Konjugasi bilirubin ini dilakukan oleh suatu senyawa atau enzim, yaitu UDP glucuronase. Rasa ini akan membuat UDP asam glukuronat gitu ya, akan menghasilkan UDP asam glukuronat, sehingga UDP asam glukuronat ini akan menempel pada bilirubin. Ya, ini UDP asam glukuronat akan menempel pada bilirubin sehingga terbentuk bilirubin monoglukurida plus UDP. Tapi dari bilirubin monoglukurida plus UDP ini masih diproses lagi sehingga membentuk bilirubin diglucuronida. Jadi yang dibilang bilirubin terkonjugasi itu dalam bentuk bilirubin diglucuronida. Nantinya bilirubin diglucuronida ini, ya strukturnya seperti ini. Mungkin adik-adik pusing kalau lihat strukturnya begini ya. Ini apa? Segi berapa nih? Segi 5 begini ini apa gitu ya. Yang perlu adik-adik tahu, karena adik-adik bukan kimia, jadi adik-adik perlu tahu saja bahwa bentuk terkonjugasi dari bilirubin itu adalah bilirubin diglucuronida. Nah, ini yang saya bilang tadi, jadi bilirubin telah ditempeli oleh glucuronic acid sehingga berbentuk water soluble atau kita bilang sudah terkonjugasi gitu. Nah, ketika sudah terkonjugasi, maka bilirubin ini akan disekresikan ke empedu.
sekresinya ke empedu ini melalui mekanisme transport aktif. Nah, mekanisme transport aktif ini bisa saja akan membatasi laju seluruh proses metabolisme bilirubin di hati. Protein yang terlibat di dalam proses sekresi ke empedu itu adalah transporter anion organik multispesifik atau MOAT, di mana MOAT ini terletak pada membran plasma saluran empedu. Nah, apakah berhenti sampai di situ, sampai di empedu? Tidak. Jadi, ketika telah sampai di empedu, bilirubin ini akan dibawa begitu ya, dibawa ke intestin. Ke intestin, di mana di intestin ini akan direduksi. Jadi bilirubin terkonjugasi tadi dibawa ke intestin, di mana intestin itu akan direduksi. Reduksinya oleh apa? Oleh suatu bakteri intestin, yaitu bakterial B-glucuronidase, di mana bakteri ini akan membentuk urobilinogen. Jadi bilirubin tadi dengan bantuan bakteri B-glucuronidase akan dibentuk urobilinogen. Urobilinogen ini merupakan senyawa yang tidak berwarna begitu ya. Nah, urobilinogen ini urobilinogen ini nantinya akan sedikit ya. Jadi urobilinogen ini akan melewati sistem yang akan menghasilkan saya lupa. Sebentar ya. Saya lupa dengan slide saya. Oke. Urobilinogen ini nantinya akan bersistem lagi gitu dengan proses reduksi menghasilkan urobilin. Nah, urobilin ini yang akan nantinya akan diserap oleh, ada yang diserap sedikit, yang diserap adalah sedikit diserap, dan yang lainnya adalah dikeluarkan melalui feses sehingga akan. Nah, kalau tadi urobilinogen ini tidak berwarna, jika sudah menjadi urobilin ini merupakan senyawa yang berwarna. Jadi akan menghasilkan feses yang kuning. Nah, kalau feses ini nanti dibiarkan lama di udara, itu akan teroksidasi gitu ya, sehingga akan menghasilkan warna yang lebih pekat. Jadi yang teroksidasi itu adalah urobilinogen, menjadi urobilin gitu. Jadi kalau urobilinogen tadi kan tidak berwarna, sedangkan urobilin ini berwarna. Nah, urobilin ini nanti jika kelebihan urobilin ini nanti akan diekspresikan melalui urin. Jadi sedikit sekitar 5% urobilin ini akan diekspresikan melalui ginjal sehingga menghasilkan urin yang berwarna kuning gitu. Sampai di sini dulu. Pusing tidak? Ada pertanyaan dulu, silahkan. Pusing ya? Ada yang sudah megang-megang kepala kayaknya pusing. Izin bertanya, Bu. Suara saya terdengar tidak ya? Ya, terdengar. Berarti kan tadi urobilinogen kan tidak berwarna. Lalu setelah itu menjadi urobilin yang berwarna. Ya. Nah, itu warnanya berasal dari urobilin yang teroksidasi begitu ya, Bu? Atau bagaimana? Jadi gini. Tadi kan sebenarnya bilirubin itu kan sudah mengandung warna ya, sudah mengandung warna kuning kan. Kemudian masuk ke small intestine itu kan
dirubah menjadi urobilinogen oleh bakteri. Nah, diubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen ini kan tidak berwarna. Nah, urobilinogen ini diubah lagi menjadi urobilin. Jadi warnanya itu sebenarnya dari warna bilirubin. Dari yang berwarna, tidak berwarna, terus jadi berwarna lagi gitu, Dek. Paham nggak ya? Bingung ya? Iya, cukup paham, Bu. Cuma agak ya bingung gitu. Soalnya awalnya berarti kan dari bilirubin yang udah berwarna, terus dia jadi nggak berwarna lagi, lalu berwarna kembali begitu ya, Bu? Iya, iya. Baik, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Sedikit tambahan. Jadi kalau ada beberapa buku yang menuliskan bahwa yang membuat yang membuat feses berwarna itu ada yang menuliskan adalah apa tadi saya bilang, stereobilin. Jadi bukan urobilin tapi stereobilin. Tapi sebenarnya stereobilin dan urobilin ini merupakan kelompok senyawa yang sama. Jadi seperti isomer kalau saya bilang. Itu. Jadi itu kelompok kelompok pigmen yang sama gitu. Jadi ada yang bilang bahwa kalau di feses itu akan diwarnai oleh apa tadi saya bilang? Sebentar. Bentar ya, saya harus mengingat ini. Kalau yang buku lain ada yang bilang bahwa ini nih stercobilin. Jadi ketika sampai di intestin itu kan akan dibantu oleh bakteri yang menghasilkan urobilinogen. Nah, urobilinogen ini akan dirubah menjadi stercobilin, di mana stercobilin ini akan menghasilkan warna kuning pada feses, sedangkan untuk urobilinogen ini akan yang diserap kembali oleh usus ini akan dikeluarkan membentuk warna kuning pada urin itu dengan bantuan urobilin tadi gitu. Jadi semakin bingung ya. Jadi kalau saya bilang ya, bisa singkat sedikit gitu ya. Jadi dari hemoglobin, ini saya ringkaskan sedikit ya. Jadi dari hemoglobin yang sudah eritrosit yang sudah tua umurnya 120 hari, ini akan terdegradasi menjadi hemoglobin. Nah, hemoglobin ini akan terdegradasi kembali menjadi dua senyawa pembentuknya yaitu hem dan globin. Di mana globin ini akan membentuk asam-asam amino penyusunnya digunakan kembali untuk eritropoiesis. Nah, sedangkan hem ini akan membentuk Fe, membentuk senyawa besi dan juga bilirubin, di mana bilirubin ini tidak terkonjugasi, ya kan? Nah, bilirubin yang tidak terkonjugasi ini untuk untuk berada di sirkulasi ini harus diikat oleh suatu molekul pembawa yaitu albumin. Nah, ketika bilirubin dan
bilirubin ini sudah berikatan akan dibawa ke hepar gitu kan. Akan dibawa ke hepar. Nah, di hepar ini akan mengalami konjugasi. Konjugasi yang dilakukan dengan bantuan UDP glukuronat. Nah, UDP glukuronat ini membuat bilirubin menjadi bentuk bilirubin diglukuronat. Nah, bilirubin diglukuronat ini akhirnya akan disekresikan ke empedu, gitu kan? Nah, ketika sudah disekresikan di empedu, dari empedu akan dibawa menuju usus, dibawa menuju intestin. Dari small intestine menuju ke usus besar. Nah, di usus besar dengan bantuan suatu bakteri, bakteri apa tadi, Dek? Glucuronisidase ya, beta glucuronisidase itu akan menghasilkan urobilinogen. Jadi bilirubin diglukuronat ini tadi akan menghasilkan urobilinogen, di mana urobilinogen ini merupakan senyawa yang tidak berwarna. Nah, dari urobilinogen ini dirubah menjadi sterkobilin. Ada yang bilang langsung menjadi sterkobilin, ada yang juga, kalau ini saya ambil dari MAC ya, buku MAC ini langsung bilang sterkobilin, tapi kalau dari Harper itu dikatakan urobilinogen dirubah menjadi urobilin gitu. Tapi ini sama saja sebenarnya, senyawa yang satu satu kelompok atau satu anggota. Nah, sterkobilin ataupun urobilin ini nanti akan dikeluarkan, karena memang harus dikeluarkan, akan dikeluarkan bersama feses. Dan ini akan membuat warna feses menjadi kuning. Jadi sebenarnya kalau dibilang warna feses kuning itu dari mana? Sebenarnya dari bilirubin gitu. Tapi dengan bentuk-bentuk lainnya, bilirubin yang sudah dibentuk-bentuk lainnya menjadi urobilin ataupun sterkobilin. Nah, kalau tadi saya bilang urobilin, jadi 90% dari sterkobilin ataupun urobilin itu akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Nah, 10%-nya kemana? 10%-nya itu akan diserap kembali. Akan diserap kembali, 5% diserap di hepar, dan 5% akan diserap ke ginjal. Nah, ketika diserap di ginjal ini, nanti akan dikeluarkan atau diekspresikan melalui urin. Jadi biasanya kalau kelebihan bilirubin, itu akan diekspresikan ke urin, sehingga urinnya warnanya kuning pekat. Gitu. Mungkin dari situ cukup jelas, atau ada yang ditanyakan lagi, atau malah nambah blunder? Iya Bu, sudah cukup jelas sekarang. Terima kasih atas jawabannya Bu. Ya. Tuh, mungkin ada pertanyaan lagi? Karena sebenarnya kalau bicara bilirubin, yang kita bicarakan ya sesingkat ini sebenarnya. Bagaimana terbentuk bilirubin dan bagaimana bilirubin ini diekspresikan, sebenarnya hanya itu. Ada pertanyaan lagi? Sebelum saya lanjut sedikit lagi. Sebelum ini yang laki-laki harus Jumatan ya, hari Jumat. Oke. Nah, ini ada sedikit pertanyaan. Mungkin adik-adik pernah membaca ada total bilirubin, ada bilirubin direct, ada bilirubin indirect. Ada yang bisa menjawab? Sudah tahu? Kira-kira bedanya apa sih bilirubin total, bilirubin direct, dan bilirubin indirect? Izin jawab Bu, izin mencoba menjawab. Ya, silakan. Kalau bilirubin total itu yang dihasilkan seluruhnya dari hati, lalu bilirubin indirect itu yang belum terkonjugasi, sedangkan bilirubin direct itu yang
sudah dikonjugasi begitu. Setahu saya. Coba diulang, bilirubin direct itu yang sudah Direct terkonjugasi. Ya, yang indirect yang belum dikonjugasi. Ya, berarti kalau yang didirect itu dihasilkan oleh Kantung empedu. yang kalau indirect berarti Hepar. indirect hepar, Dek. Yakin? Sebenarnya jawabannya sudah cukup betul gitu ya. Jadi bilirubin total itu merupakan jumlah bilirubin direct dan indirect. Berarti artinya semua bilirubin yang ada di tubuh. Sedangkan untuk bilirubin direct berarti bilirubin yang sudah terkonjugasi. Kalau tadi saya katakan proses konjugasi itu kan di hepar. Berarti bilirubin direct ini yang dihasilkan dari hepar, sel empedu, dan sebagainya. Sedangkan bilirubin indirect itu bilirubin yang belum terkonjugasi. Artinya bilirubin ini hasil pemecahan dari heme. Dari heme, proses pemecahan dari heme itu akan menghasilkan bilirubin indirect atau yang belum terkonjugasi. Seperti itu. Mungkin ini sebagai gambaran dasar dulu ya. Nanti kalau masalah penyakitnya, kemudian kelainan dari bilirubin, peningkatan bilirubin itu bagaimana? Mungkin nanti adik-adik bisa belajar lebih lanjut lagi di blok-blok selanjutnya. Jadi nanti ini tuh sebagai dasar. Adik-adik tahu dulu kenapa sih harus mengukur bilirubin gitu. Jadi bilirubin itu didapat dari apa seperti itu. Jadi nanti ketika blok selanjutnya adik-adik tahu bahwa oh ternyata bilirubin yang kelainan-kelainan seperti apa, kelainannya di mana itu bisa tahu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih blunder? Silakan saya beri kesempatan dulu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Dek. Untuk yang bilirubin yang direct kan tadi yang dari hepar dan empedu. Kemudian yang direct kan yang baru pemecahan heme. Itu pemecahan heme itu di mana ya? Oke. Pemecahan heme itu terjadi di limfa. Jadi nih, kalau kita lihat gambar, ya kita lihat gambar ini kan terjadi pemecahan heme itu kan terbentuk bilirubin ya, Dek. Nah, bilirubin ini kan berikatan dengan albumin karena tidak terkonjugasi. Nah, ini letaknya di darah, berarti masih ada di sirkulasi darah. Sedangkan untuk yang yang direct itu ada di liver. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya. Ada lagi? Nanti kalau misalkan adik-adik pengen, karena itu kan saya menyampaikan hanya gambaran
besarnya saja ya. Jadi kalau pengen baca lagi, silahkan baca Harper ataupun baca Mark atau baca buku biochemistry lainnya. Di situ sepertinya lengkap. Tapi paling tidak saya sudah memberikan kasarannya dulu. Gitu. Karena tadi kalau saya lihat slide Bu Alfi 44 ditambah saya 20 kan berarti satu materi harus 60 slide, adik-adik harus baca kan dalam waktu 4 minggu. Gitu. Jadi kayaknya kok kurang ini. Kalau banyak-banyak mungkin semakin banyak berarti semakin banyak yang tidak terserap gitu. Menurut saya sih ya. Bu, saya izin bertanya boleh? Ya boleh, silakan. Ya tadi sebenarnya di yang tadi Ibu Ina udah jelasin kan itu secara ringkas. Terus tadi ada setelah bilirubin itu yang belum terkonjugasikan akan berikatan dengan albumin. Tapi pada saat sampai di hepar kan akan dilepas sama albuminnya. Nah itu nanti akan berikatan dengan kalau nggak salah tadi ligandin. Nah dari berikatan dengan ligandin itu baru mengalami proses konjugasi oleh enzim UDP glucuronyl transferase. Nah, sebenarnya untuk faktor ligandin itu berpengaruh pada prosesan bilirubin gitu nggak, Bu? Oh, gini. Jadi, bentar. Jadi, bilirubin yang tadi dibawa oleh albumin itu kan dibawa ke hepar ya, kan terikat oleh albumin terus dibawa ke hepar kan. Nah di hepar itu bilirubin ini akan mengalami 3 proses, di mana yang pertama itu adalah bilirubin ini akan mengalami ambilan bilirubin oleh sel parenkim hepar. Jadi bilirubin ini akan diserap oleh sel parenkim hepar, kemudian baru proses konjugasi, kemudian diekspresikan ke empedu. Jadi ketika bilirubin itu sampai di hepar, ini akan diambil. Nah, proses pengambilan oleh hepar ini itu dilakukan oleh glutaminon transferase. Jadi pakai pakai ligandin itu tadi. Nah, kenapa pakai ligandin? Jadi ligandin ini berfungsi supaya bilirubin tidak tidak kembali lagi ke sel darah, tapi masuk ke hepar gitu. Paham nggak? Jadi ligandin ini berfungsinya seperti menyerap dan membatasi supaya bilirubin ini tidak kembali ke aliran darah gitu, tapi masuk ke hepar. Nah, ketika sudah masuk ke hepar, berarti akan melalui proses konjugasi gitu. Paham nggak? Ya, baik Bu, paham. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada lagi, Dek, yang mau ditanyakan? Ya, nggak ada ya. Semoga nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin bisa saya akhiri dulu. Slide-nya sudah saya share di G Drive. Silahkan dibaca kembali. Semoga materi kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih Bu Ina. Terima kasih Bu. Saya izin live ya.